Polemik pidana mati di RUU KUHP itulah yang menjadi pembahasan dalam bincang pagi kali ini pemirsa, karena ada desakan dari Komnas HAM untuk menghapuskan pasal tentang hukuman mati karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kita langsung membahas pagi ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir. Saya ingin ke Pak Slamet dulu, Kepala Humas BNN. Pak Slamet, ini lagi-lagi ada desakan agar nanti pasal, terutama dari pasal 89 hingga pasal 92 di RUU KUHP yang mengatur pidana mati secara alternatif ini bisa dihapus. Tanggapannya gimana, Pak? BNN berpendapat bahwa hukuman mati itu masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan, apalagi kondisi peredaran narkotika ilegal itu sangat-sangat marah. Itu tetap dibutuhkan, apalagi sekarang masih menjadi hukum positif dan sudah diputuskan konstitusional, maka tetap diperlukan supaya efek keras dan tegas itu ada di situ. Keras dan tegas, apalagi masih dinilai belum ada efek jerah. Belum. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan ini pemirsa, namun sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini. Selain polemik pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rancangan Undang-Undang KUHP, muncul pula pasal yang mengatur pidana mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun merekomendasikan kepada Komisi 3 DPR agar pasal 89 hingga pasal 92 di RUU KUHP yang mengatur pidana mati secara alternatif bisa dihapus. Komnas HAM berdalih, ancaman pidana mati bertentangan dengan konstitusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, dari sudut hukum positif dan legalitas hukuman mati, menurut pengamat hukum pidana Kudri Sitompul, sudah diuji dan disahkan di Mahkamah Konstitusi. Karenanya, meskipun masih diperdebatkan, hukuman mati tetap dilakukan karena tidak melanggar konstitusi, seperti dalam kasus narkotika yang membuat Indonesia menyandang status darurat narkoba. Dari aspek legalitas, memang hukuman mati itu kan sah-sah saja dan sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tapi ditolak. Walaupun demikian, hukuman mati itu masih menjadi perdebatan karena Undang-Undang Dasar kita menghormati hak hidup. Sementara itu, eksekusi mati tahap 3 diperkirakan akan dilakukan tahun 2016 mendatang. Meskipun hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih menunda pelaksanaan eksekusi tersebut. Penundaan itu menurut Kejaksaan Agung bukan semata karena kekurangan anggaran yang sudah diajukan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu. Selain itu, Kejaksaan tidak menargetkan untuk mengeksekusi para terpidana mati, baik dari kasus narkotika maupun kejahatan berat lainnya. Kita tidak pernah ada target gitu ya. Mana yang sudah memenuhi syarat dan semua hak hukumnya sudah terpenuhi, sudah selesai, ya kita laksanakan. Ya, nggak ada target-targetan. Ya. Jadi kalau misalnya ada 3 ya 3, 4 ya 4, 10 ya 10 gitulah kira-kira. Untuk daftar namanya hanya untuk narkoba saja atau pidana mati yang sudah selesai hukumnya? Ya, belum ada sekian. Karena kan tahu sendiri mereka ada ajukan kasasi, gerasi, PK, malah terakhir kemarin mengajukan tun dan sebagainya. Itu kita lihatlah seperti apa ya. Ada sejumlah terpidana mati kasus narkotika yang hingga kini belum menjalani eksekusi hukuman mati oleh Kejaksaan Agung. Menanggapi itu, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso akan mendorong ke Kementerian Hukum dan HAM. Alasannya, selama masih berada dalam koridor undang-undang yang berlaku, maka BNN mendukung pemberlakuan hukuman ini. Nanti kita akan, itu kan kita akan dorong itu melalui Menkumham ya. Jadi bukan kewenangan saya lagi, tapi kita harus mendorong itu supaya bisa terlaksana gitu. Gitu. Jadi mendukung bahwa nanti tetap masuk di... Ya, yang sudah diatur dalam undang-undang harus diterapkan lah. Langkah Kejaksaan yang akan mengeksekusi para terpidana mati mengacu pada KUHP yang masih berlaku. Karenanya, pidana mati pun masih menjadi hukum positif dan pidana pokok yang berdiri sendiri. Berdasarkan data Kemenkumham, hingga saat ini terdapat 133 terpidana mati, yang terdiri dari 57 napi kasus narkotika, 2 napi terorisme, dan 74 napi pidana umum seperti pembunuhan berencana. Kalau dari data itu. Ya, itulah yang akan
Kita bahas pemirsa, ini polemik pidana mati dalam RUU KUHP. Jika tadi Pak Slamet sudah menyatakan bahwa ini harus tegas dan keras karena masih jauh dari efek jera. Pak Muslim, bagaimana tanggapan dari Komisi 3 ini? Apakah masih diperlukan hukuman mati? Yang jelas walaupun ada dari pihak-pihak lain yang menginginkan hukuman mati ini ditiadakan, bagi kita hukuman mati ini wajib bagi bandar narkoba. Jadi tidak ada alasan niat kita itu untuk membentengi ini, tidak. Sementara yang sudah ada begini aja, luar biasa penyedaran cukong-cukong yang berkeliaran di mana-mana. Kita berharap di Komisi 3 terus terang tidak ada satu orang pun yang menginginkan hukuman mati ini ditiadakan. Karena mendorong secepatnya agar proses hukuman mati ini tetap dilaksanakan secepatnya eksekusi. Terakhir kami ini perlu saya sampaikan, pada tanggal 17 kemarin, hari Kamis, September, kami rapat kerja dengan Kejaksaan Agung. Dalam rapat kerja itu malahan Kejaksaan kita bersama-sama membahas anggarannya sekitar 4.706 miliar. Itu dana yang kita anggarkan. Plus untuk pelaksanaan pidana umum yang termaktub di situ, eksekusi hukuman mati itu 366 miliar. Itu sudah kita anggarkan. Baik. Jadi saya tunggu ini pihak kejaksaan, saya berharap tidak lagi memperlambat pelaksanaan eksekusi ini. Tidak lagi memperlambat. Saya ke Pak Asep dulu. Ini terlebih dahulu. Pak Asep, kalau Anda melihat ini juga Anda pernah menjatuhkan vonis mati, apakah ini hukuman mati signifikansinya masih sebegitu besar jika dibandingkan dengan kondisi korban yang ada saat ini? Sekarang ini, dalam tataran akademis orang bisa berbeda tentang hukuman mati sampai kapanpun nggak pernah selesai. Tapi ketika berbeda diangkat ke tataran yuridis, persoalan ini sudah mati. Artinya sudah selesai. Tidak ada perdebatan pro mati atau tidak. Karena penafsir konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Maksudnya setelah menyatakan harga mati, hukuman mati ada, selesai. Itu. Kedua, hukuman mati ini sudah dijatuhkan oleh hakim. Ketika jatuh hakim harus dilaksanakan oleh jurusitanya, yaitu jurusitanya Kejaksaan Agung. Ketika Kejaksaan sekarang harus melaksanakan mati, tidak ada kata tidak untuk melaksanakan mati. Kalau Kejaksaan tidak melaksanakan hukuman mati, berarti Kejaksaan melanggar undang-undang. Karena apa? Pertama, di hukum positif itu ada. Kedua, ini adalah putusan hakim, harus dilaksanakan. Tahun 99 saya telah memulai hukuman mati, ya dimulai dengan saya di Tangerang, ya. Ada yang belum dieksekusi sampai sekarang. Terus coba bayangin dengan hukuman mati aja sekarang masih, apalagi nggak ada hukuman mati. Nah, orang suka mengatakan sekarang bertentangan dengan hak asasi manusia. Bayangkan, kita hanya membela beberapa segelintir orang yang akan mematikan hak asasi orang lain. Sementara jutaan datanya BNN lebih tahu nih Pak Slamet yang mengatakan akan mati. Nah sekarang apakah sekarang hukuman mati masih diperlukan? Bukan nggak diperlukan. Tadi kalimat beliau ini wajib hukumnya. Kalau nggak dilaksanakan haram hukumnya justru. Karena justru korbannya jauh lebih banyak ya dibandingkan pelakunya itu sendiri. Karena itu perintah konstitusi dan di konstitusi sudah dimerintahkan. Dan itu perintah vonis mati itu ada. Gitu. Jadi kalau sekarang ada penganggapan, saya bisa nambahkan. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan seusai jeda. Kembali di Bincang Pagi pemirsa. Nah, ini pasal polemik tentang pasal pidana mati tadi, kalau Pak Muslim juga mengatakan bahwa ini wajib. Kalau dari data BNN sendiri bagaimana, Pak? Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Kalau kita berpikir soal narkotika, kita jangan hanya berpikir soal hak para pelaku, para penjahat, para kriminal, tapi juga berpikir soal bagaimana hak para korban. Hasil riset antara Puslitkes UI dengan BNN, per hari itu estimasinya 33 orang meninggal. Dalam 1 tahun 12.044. Ini juga merupakan hak. Hak yang harus diperhatikan oleh masyarakat, hak yang harus diperhatikan oleh negara, dan hak yang harus diperhatikan oleh sistem yang ada di Indonesia ini. Jadi berpikir soal pelaku, juga berpikir soal korban. Artinya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak bisa menjadi pembenaran karena justru ada lebih banyak lagi yang dikorbankan dari situ ya. Iya, ada hak orang lain di situ, haknya korban di situ ya. Jangan hanya haknya pelaku saja. Baik. Ada hak-hak orang lain kan di gini, situ. Pak, suka ada alasan dari Komnas itu kan sistem peradilan nggak benar, jangan dilaksanakan hukuman mati. Justru ketika perkara narkotika dari penyidiknya, penjaksanya, hakimnya benar, kenapa nggak dihormati? Kan suka dibalik mereka kan. Sistem peradilan lagi loh, peradilannya lagi yang benar ini kok, yang benar malah disalahin. Kenapa tidak ditunggu? Karena sudah mereka satu, kedua, mereka sudah menafsirkan konstitusi yang salah. Ya 28J itu ada pembatasan oleh undang-undang, hak asasi manusia dihormati, tapi harus menghormati hak asasi orang lain dan dibatasi oleh undang-undang. Ketika ada undang narkotika membatasi ada mati,
ya harus dilaksanakan, karena itu perintah konstitusi. Tapi jangan membaca di awalnya hak yang tidak bisa dikesampingkan, dikesampingkan. Kalau Anda tidak mau mematikan orang lain, jangan mematikan orang lain. Dan sekarang kalau orang cuma eksekusi 14 orang, tiap hari 31, bayangkan. Mending kita matiin 33. Mending kita matiin 14 tahun sekali kan daripada 31 tiap hari. Oke, Pak Muslim, apakah itu juga menjadi perdebatan pada saat bertemu dengan Komnas HAM? Karena bahkan ada yang menyebutkan bahwa jangan sampai ini malah justru menjadi korban dari sistem pengadilan yang korup. Jadi begini, Komnas HAM itu memang mengusulkan kepada kita ya di DPR. Tapi rekan-rekan dari Komisi 3 tidak satu pun menyahuti ini. Malahan memberikan masukan-masukan bagaimana hukuman mati. Yang sekarang ini ya, dari data yang kita terima 124 orang. Yang narkoba itu 64 orang. Tapi kenapa pihak dari Kejaksaan Agung mengeksekusi hanya 14? Di tahun 2015 14 orang. Di tahun 2016 juga diusulkan 14 orang. Kalau memang begini adanya, kapan lagi terpidana mati ini secepatnya akan kita eksekusi. Saya berharap Mahkamah Agung tidak ada alasan, tidak ada target-target dong. Harus 14. Kita laksanakan 30 orang, kenapa? Ini ke persoalan dengan dana. Saya rasa Komisi 3 tidak ada persoalan dengan dana. Kita akan apresiasi ini untuk melaksanakan eksekusi berapapun kita siap. Dan satu persoalan, kita tidak perlu terfokus kepada satu daerah melaksanakan eksekusi ini supaya cepat. Kita serahkan kepada JPU-JPU yang ada di kabupaten kota baik provinsi supaya hukuman mati ini bisa terlaksanakan seefektif mungkin. Jangan berlama-lama. Saya rasa itu masukan. Kalau masalah anggaran sendiri gimana? Kemarin katanya anggaran, kendalanya apa sih, Pak? Tidak ada kendala masalah anggaran. Kemarin waktu kita bahas 306 miliar. Termasuk di situ eksekusi mati terhadap 14 orang terpidana mati. Saya rasa anggaran tidak ada persoalan, sedikit pun tidak ada persoalan anggaran. Malahan kalau pihak dari Kejaksaan Agung untuk menambah anggaran, kita siap Komisi 3 untuk menggelembungkan anggaran eksekusi mati ini. Tapi dengan niat baik, harus kita laksanakan secepat mungkin. Jadi Kejaksaan Agung tidak ada alasan, saya ulangi sekali lagi, tidak ada alasan untuk menunda eksekusi mati ini. Saya yakin 2016 ini akan terlaksana. Tapi Jaksa Agung Prayitno kemarin mengatakan bahwa ini harus memprioritaskan yang lain. Pembangunan ekonomi misalnya itu realistis tidak jika alasan saya tanggapi. itu? Perbangunan ekonomi termasuk penanganan, pengamanan, pembangunan TP4P di pusat dan TP4D di daerah. Itu sampai saat ini dananya itu belum ada lagi. Belum ada lagi dananya. Kenapa? Harus kita prioritaskan itu, dananya tidak ada. Malahan pihak Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan dana 476 miliar untuk mengakomodir ini. Tapi ini belum lagi kita bahas. Tapi kalau niat baik Kejaksaan Agung untuk meminta anggaran ini, saya rasa teman-teman dari Komisi 3 DPR RI termasuk di Banggar, saya rasa tidak ada persoalan dana ini kita anggarkan. Tapi jangan prioritaskan ini. Yang ini duluan kita prioritaskan. Dampak dari narkoba ini luar biasa. Tidak mengenal anak-anak, dewasa, orang tua. Apalagi itu di daerah saya Aceh ya. Itu termasuk daerah Islam itu. Ganja yang terbesar di Indonesia. Dan masuk target dunia itu. Penggunanya umur 10 tahun sampai 10 tahun. Malah anak SD, SMP luar biasa. Jadi ini perlu kita tegaskan ini. Dan gini juga mungkin eksekusi itu perlu simultan dan komprehensif. Artinya gini, jangan sekarang dipusatkan Nusa Kambangan. Nanti ketika yang sekarang Tangerang, Bandung, Jakarta, ini dilaksanakan pada jurusita itu. Jadi secara bersamaan. Jadi di daerah itu akan tahu semua bahwa ada eksekusi yang dilaksanakan di beberapa daerah. Satu itu. Kedua yang lebih penting juga, ketika eksekusi dilaksanakan, segera, itu perintah KUHP. Jadi jangan menunda-menunda, apalagi kalau gangguan dari internasional. Ini sistem hukum kita, jangan alasan internasional ada ini pembantu. Yang namanya pembantu itu kena, apa misalkan jadi contoh ya. Dia pembantu jalan-jalan ke Malaysia, ke Indonesia. Pembantu kita ke Malaysia udah izin kok. Kan aneh kan, itu selalu dipakai alasan. Orang sudah tahu dari dulu, jangan disebut dia perantara. Ya perantara kena, yang disuruh kena. Ya kan pertanyaan sederhana lah, orang dalam keadaan yang tidak mampu atau ketertiadaan kok bawa-bawa barang yang tidak jelas tujuannya. Itu hanyalah pola internasional bagaimana mengelabui Indonesia, jangan sistem hukumnya dirusak. Karena sekarang internasional itu mengganggu kita. Di sana dia bukan, dia hanya orang suruhan, dia hanya korban. Ketika putusan Indonesia telah selesai adalah BHT, dilaksanakan peduli amat dengan internasional. Kita nggak ada urusan. Tekanan-tekanan itu ya Pak Asep ya. Jadi di situ ketegasan dibuktikan ya. Kalau sekarang putusan sudah BHT, apalagi dia sudah mengajukan gerasi, hanya nunggu putusan negara asing. Kapan selesai Pak Slamet? Ngapain Pak Slamet bertugas kalau gitu sampai hanya diganggu oleh orang luar? Ini sekali lagi putusannya sudah BHT, bahkan sudah minta gerasi. Jangan alasan dia ada orang suruhan. Oke, Pak Slamet tadi katanya tegas dan keras ini. Tapi bila melihat ini terus ditunda-tunda, apa yang dilakukan atau didesak oleh BNN sendiri? Ya, BNN sebagai penyelenggara negara, sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintahan ini, dalam menyelenggarakan negara,
kita hanya bisa mendorong kepada pihak kejaksaan agar dipercepat setelah proses hukum, hak-hak hukumnya dihormati kepada. BNN ini gerah nggak sih Pak? Lihat sudah bersusah payah kemudian Wah, sangat gerah sekali. Memang hukuman mati tidak membuat takut. Yang membuat takut adalah eksekusi mati, kan? Kata Pak Deputi Pemberantasan. Jadi kita beberapa waktu yang lalu Kepala BNN bertandang ke Kejaksaan Agung untuk memberikan support kepada Jaksa Agung, ya mendorong, membantu, menghormati. Hasilnya Pak? Hasilnya ya disampaikan. Ada komitmen atau ketegasan? Ya ada komitmen dari Pak Jaksa Agung waktu disampaikan terima kasih bantuan BNN selama ini memberikan support soal hukuman mati. Oke, tapi yang kita tunggu tindak lanjutnya tentu saja ya. Ya, Baik, kami akan lanjutkan pembahasan. Nanti kita juga membahas lebih jauh tentang tekanan dunia internasional. Apakah ini menguji ketegasan dari pemerintah dalam komitmen memberantas narkoba? Sesaat lagi tetap di Bincang Pagi. Ya, Anda kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Pak Asep, tadi kalau kita mendengar dari Pak Slamet menyatakan bahwa ini gerah di kerja keras, tapi kok melihat penundaan-penundaan ini. Nah, kalau melihat penundaan ini bentuk kehati-hatian atau sebenarnya ketegasan yang di awal digadang-gadang ini mulai mengendor? Saya bisa membayangkan, jangankan beliau gerah, saya yang mutus mati nggak dilaksanakan, sekarang bukan gerah lagi, saya udah bukan hakim lagi, udah kesel gitu kan. Nah, sekarang ini tidak ada penundaan. Setelah putusan BHT, kalimatnya segera eksekusi. Ya, bayangkan, ketika misalkan penyidik BNN nangkep di lautan berhari-hari ngikutin berbulan-bulan, udah ketangkap, kemudian oleh jaksa bikin dakwaan, oleh hakim disetujui dimatiin. Loh, ketika mati dengan alasan nunggu gerasi, nunggu PK, apalagi nyangkut warga negara asing, pemerintah asingnya demo, protes dengan segala macam cara, loh kita takut. Nah, ya gimana? Sia-sia kan pekerjaan penyidik BNN, sia-sialah jaksa yang bikin dakwaan, sia-sialah hakim. Padahal oleh hakim itu adalah tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, katakan dari PN sampai putusan sama mati. Ya, ketika mati ini tidak dilaksanakan oleh jurusitanya itu kejaksaan dengan alasan ada kepentingan pemerintah hubungan baik, ya karena tekanan internasional tidak akan pernah selesai kalau kita dengan internasional. Karena ini sekali lagi kembali, ini adalah kedaulatan negara yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ketika hukum telah menyatakan BHT dan tidak dilaksanakan, tidak siapapun tidak bisa, termasuk presiden tidak bisa memasuki wilayah. Ini putusan hakim harus dilaksanakan. Ketika kerjaannya penyidik BNN telah capek, dia telah dilaksanakan oleh hakim laksanakan, jaksa suka nggak suka, jangan mendengar apapun, harus dilaksanakan. Nah, ketika internasional masih teriak, biarinlah menurut saya. Kenapa? Ya tidak akan pernah selesai. Karena dunia internasional tidak akan pernah berhenti ya mengganggu Indonesia dengan cara-cara penyebaran narkotika. Karena kayak gini, bayangin, pembukaan Undang-Undang mengatakan memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah. Itu pembukaannya. Kalau negara tidak dilindungi tumpah darah ini karena dirusak oleh narkotika, dan kita membiarkan tekanan asing, rusak negara ini. Karena itu saya kira kita harus hormati kerjaannya BNN, ya. Saya kali ini senang Komisi 3 mendukung apa kerjaannya kejaksaan dan biaya dibayar. Kalau enggak saya sikat juga nih, tapi kebetulan anggaran disediain. Saya katakan ya, bahkan organisasi kemasyarakatan saya pembantu. Kalau enggak, katakan dulu ingat kan granat itu tembak itu kita tembak aja kalau boleh, tapi kan nggak boleh itu melanggar hukum. Nah sekarang tinggal bagaimana kejaksaan menyerahkan kepada tadi katakan beliau ini kepada kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi secara simultan bersamaan. Kalau dunia internasional ribut sekali lah. Kalau ada gelombang nggak selesai, saya pengennya di gelombang tsunami kan aja eksekusi itu. Yang di awal itu berarti kekompakan penegak hukum itu sendiri perlu udah dipertahankan kompak, ya. Jadi tidak ada pengadilan korup di sini. Ya sekali lagi, kalau pengadilan korup yakin nggak mungkin hukum mati. Kalau hukum mati masih polisinya, jaksanya, BNN-nya, jaksanya, hakim dapat duit. Ini kan nggak mati itu siapa yang dapat duit? Ketika peradilan dalam melaksanakan putusan menegakkan hukum dalam arti benar, jangan coba-coba mengatakan peradilannya korup. Di mana peradilan korup? Duit dari mana hakim kita menjatuhkan mati? 20 miliar harga si Oladu dengan saya. Ya, apalagi mengalami sendiri ya. Pak Muslim, bagaimana menjawab argumen Anda dari Todung Mulya Lubis yang mengatakan bahwa ternyata hukuman mati ini tidak begitu berpengaruh terhadap efek jera, kok buktinya masih tidak signifikan setelah dilakukan hukuman mati sebelumnya? Ya begini, walaupun hukuman mati itu tetap kita laksanakan, saya melihat tidak ada efek jera dari pemakai ini, termasuk dari pengedar. Karena apa? Kita melihat selama ini proses pengedaran narkoba ini sangat luar biasa sekali. Malahan ini sangat signifikan. Dan di dunia termasuk Indonesia peringkat Pak ya.
Gimana yang jadi persoalan? Saya jujur saya katakan, saya memberikan apresiasi kepada Presiden ini. Walaupun banyak tekanan dari dunia asing, beliau tetap tegar untuk melaksanakan, untuk tidak mau mengeliminir apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Memang itu tidak bisa. Akan tetapi kalau kasus Mary Jane ini saya kaitkan dulu Mary Jane. Ini saya rasa akal-akalan saja ini. Iya. Pada saat dia mau dihukum mati, lantas ada seorang yang namanya Maria Cristina Sergio, terus melaporkan kepada pihak penyidik di Filipina bahwa saya yang menyuruh katanya. Ini kan proses tertunda ini. Saya berharap kepada pihak kejaksaan ini harus adil dalam bersikap. Adil bersikap terhadap 6 orang yang dieksekusi di Januari dan 8 orang yang dieksekusi bulan April. Kenapa mereka tetap kita laksanakan hukuman mati? Kenapa ini? Padahal itu sudah inkrah. Sudah ada proses semuanya. Saya berharap tidak akan menghalangi hukuman yang setelah dilakukan proses hukumnya oleh Mary Jane ini. Saya berharap putusan eksekusi mati ini tidak harus menunggu. Dan Pak Mualim catat juga, putusan negara asing tidak bisa merubah putusan negara Indonesia. Apalagi Mary Jane telah melakukan gerasi. Artinya dia telah mengakui kesalahannya. Apapun putusan mereka mengatakan nanti Filipina, kalau Indonesia tidak melaksanakan karena putusan Filipina, berarti kejaksaan telah salah melaksanakan putusan. Meskipun sejumlah kepala negara mengeluarkan ancaman ini yang bisa mempengaruhi hubungan soal ekonomi ancaman kedua kan negara. biasa itu, karena mereka membela warga negaranya ketika warga negara asing melaksanakan eksekusi itu kan biasa. Tataran diplomatik mereka melakukan itu. Kalau mereka tidak melakukan itu, seperti Australia dulu kan kampanye demi warganya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka tidak membela warga negaranya. Masalahnya apa? Loh, mereka melakukan perbuatan di negara lain. Kita punya ajas kedaulatan. Apakah ketika warga negara kita dieksekusi mati, kita juga nggak teriak? Kita juga teriak. Tapi pelaksanaannya tergantung negara mereka menjatuhkan putusan. Artinya ketika misalnya di Saudi, ya hal lain Mas Sudi, karena itu bukan narkotika kan, kita juga protes kok. Ya, bisa melakukan upaya diplomatik, tapi tidak selalu harus merubah putusan, ya. Apalagi kalau putusannya dari PN sampai PK sama. Artinya hakim sudah mempertimbangkan dengan matang. Jadi jangan dilihat negara asing, kan negara asing bisa aja perkara kakalan dia suruh, jadi suruh kena, dia bisa suruh juga kena. Jadi gini, kita tidak mau terjadi novum baru kembali. Apabila ada penyidikan dari pihak Filipina yang barangkali ini sudah direkayasa, ini barangkali pihak Mary Jane akan melakukan gerasi kembali. Terhadap gerasi itu nanti pihak pemerintah barangkali bisa mengeliminir ini. Bisa akan terjadi barangkali pengurangan hukuman ataupun perubahan hukuman. Kita tidak terjadi dengan upaya yang dilakukan Mary Jane ini bisa merubah terhadap eksekusi mati yang sudah kita tetapkan. Oke, eksekusi itu harus. Dan jangan detik-detik terakhir kita mau eksekusi tiba-tiba ditunda. Melihat penundaan ini Pak, bagaimana dampaknya kalau seperti ini terhadap pemberantasan narkoba yang dibilang negara kita sudah darurat narkoba? Ya, beberapa kali pengungkapan yang dilakukan oleh BNN ada pengendali yang berasal dari lapas, tapi bukan lapas tempat pengendali, tapi ada oknum dari para warga binaan itu dan lapas. Artinya memperpanjang umur, padahal sudah diberikan eksekusi mati, itu juga memberikan kesempatan untuk mengendalikan narkotika di dalam lapas. Ini juga akan menambah persoalan peredaran gelap yang ada di narkotika. Jadi epidemi itu ada di warga binaan, juga ada di masyarakat, ada di pengguna, ada di bandar, ada di kurir. Jangan lagi menambah apa yang ada dikendalikan oleh para warga binaan yang ada di dalam lapas. Kalau ini memperpanjang umur mereka. Oke, artinya itu termasuk yang didesak kepada Kemenkumham untuk menertibkan lagi ya, penegakan hukum. Ini ada terobosan dari Menkumham yang beberapa kali bertandang ke BNN, 2 kali kalau bukan 3 kali ke BNN. Tapi Pak Slamet aneh gini, kan kesebutnya warga binaan utara narkotika. Justru ketika mereka warga binaan itu membinasakan orang luar dengan narkotika, bikin pabrik gitu kan. Ini terobosan bagaimana pemisahan antara bandar dengan pengguna, kemudian terobosan bagaimana menempatkan para bandar pada ruang-ruang khusus. Juga ada terobosan soal bagaimana para pengguna murni untuk diri sendiri, kemudian dipercepat proses untuk gerasinya. Ini adalah sebuah terobosan agar yang namanya lapas itu tidak penuh. Nah, itu karena gini, mindset para penegak hukum Indonesia itu menegakkan hukum itu identik dengan memasukkan ke dalam penjara. Padahal tujuan hukum dan tujuan hukuman itu berbeda. Tujuan hukuman adalah memberikan
memperbaiki dia. Oke. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sebuah sistem yang sangat padat kayak begitu, ruang bukan malah memperbaiki tapi menambah persoalan Memperbaiki yang artinya baru. bisa dibilang juga wacana rehabilitasi yang juga nanti akan Termasuk dievaluasi oleh ya, Kementerian Budi sekitar Sosial. Kita akan 21.000. bahas lebih lanjut, kita harus Ya, jeda terlebih dahulu. oke. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Bincang Pagi. Ya, Anda kembali di Bincang Pagi bersama masih membahas tentang polemik pidana mati di RUU KUHP. Pak Asep, kalau melihat ini ada argumen dari Todung Mulya Lubis yang mengatakan bahwa salah satu alasan tidak setuju dengan hukuman mati adalah risiko bahwa vonis mati ini salah sasaran, artinya bukan bandarnya, tapi orang yang salah, keliru. Sekarang pada saat divonis mati nanti tidak bisa diperbaiki, bagaimana Pak Asep? Gini, satu, tunjukkan data yang dihukum mati oleh kawan-kawan saya dan oleh saya, bahwa itu adalah salah putusan. Di Republik ini tidak pernah ada salah putusan mati terhadap narkotika. Kita kasih contoh, kemarin katanya Sulawesi yang bukan mati, terus kemudian juga Sumatera Utara Nias, tidak terbukti toh. Bahwa mereka harus mati, hakumnya benar, satu. Kedua, salah diperbaiki. Ya kalau memang bandarnya kena terbukti dah kiloan gitu kan, masa salah putusannya? Sekarang lebih parah lagi, saya tunjukkan kepada Todung. Kalau dia nggak salah, ngapain dia gerasi? Kalau gerasi kan salah. Kalau dia ngakui dia salah, apakah itu salah akan diperbaiki? Tapi yang lebih penting saya katakan, hukuman mati terhadap narkotika di Republik ini tidak pernah salah, kecuali keputusan di luar narkotika. Kita akui ada beberapa putusan hakim, kita akui ada putusan hakim yang salah, misalkan yang keliru. Tapi untuk putusan mati, tunjukkan data hakim yang putus mati terhadap narkotika yang salah di Republik Indonesia. Taruhannya saya matiin kalau salah. Itu aja. Tidak pernah salah ya? Tidak akan pernah salah. Yang narkotika seperti hukuman mati itu bagi hakim itu pikirannya 7 kali, itu tahajud itu berkali-kali. Karena jangankan matilah hakim menjatuhkan 5 tahun itu bagi hakim berat. Ketika menjatuhkan mati itu, karena hakim saking, ini gini lah, hakim mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, sosiologis. Secara filosofis, kesalahan semakin berat, semakin tinggi hukumannya. Sosiologis, masyarakat meminta kalau narkotika itu tidak ada kompromi, matiin kata masyarakat. Kemudian yuridis, disediakan hukuman mati, dan kita juga meratifikasi konvensi internasional memungkinkan untuk menjatuhkan mati sesuai keadaan negara kita. Ketika ini dijatuhkan mati, saya pikir hakim tidak akan sembarangan menjatuhkan mati ya. Kalau memang perbuatannya bukan bandar, ya. Nah, sekarang suka diperjuangkan oleh kawan-kawan yang entah apalah namanya gitu kan, mereka membela HAM, membela apa. Sekarang pertanyaannya, ya, pernahkah mereka yang mengatasnamakan kelompok anti HAM membela korban, ya, entah class action, legal standing, apa yang mereka lakukan? Karena mereka dibayar oleh luar negeri. Catat itu. Silakan. Gimana Pak? Iya, korban sehari kan harus hasil risetnya kan. Estimasinya kan 33 orang sehari. Ya, tadi persis apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi. Jadi pernahkah para penggiat-penggiat HAM itu berpikir soal hak-hak korban? Belum pernah lihat saya. Belum pernah mendengar. Belum pernah terlihat ya. saya, ya. Pak Muslim, apa yang harus ditegaskan agar ini tidak salah sasaran? Jadi benar-benar bandarnya yang ditangkap, bukan misalnya pengedar, karena beberapa ibu-ibu rumah tangga juga mulai ditangkap karena mereka hanya sebagai pengantar seperti itu. Saya melihat vonis hukuman mati yang sudah dipunis oleh hakim, banyak yang bandar-bandar juga dipunis, bukan pengedar saja. Saya sependapat apa yang dikatakan oleh Pak Asep tadi. Mereka untuk melaksanakan putusan hukuman mati itu, kalau kita yang beragama Islam, istiqoroh dulu. Saya rasa pernyataan Todung Mulya Lubis itu, Pak Todung itu asal ngomong saja bagi saya ya. Tidak akan mungkin lah seorang hakim memvonis hukuman mati itu salah untuk menerapkan hukum, itu tidak benar itu. Jadi saya berharap terhadap putusan-putusan hukuman mati itu, satu cuman kuncinya. Saya sebenarnya dipanggil hari ini juga ingin mempercepat eksekusi itu. Kalaupun ini jujur ya saya katakan, kalaupun toh sisa anggaran Kejaksaan Agung masih ada, bisa saja dilaksanakan eksekusi ini bulan 9 ini, 10, 11 tahun depan ya. Kenapa harus menunggu tahun depan kalau ada niat baik kita untuk menyelesaikan supaya supaya terjadi efek jerah kepada narkoba pengedar ini. Kenapa harus tunggu 2016? Saya yakin sisa dana anggaran itu ada ya. Masih lebih. Gini kalau istilahnya, kalau Belanda masih jauh, malaikat sudah deket ya. Laksanakan terus, jangan kita tunggu 2016. Kita kan berhayal-hayal ini di anggaran 2016. Kita berharap tidak ada lagi khilafiyah apapun, harus dilaksanakan di awal 2016. Kalau memang Kejaksaan Agung masih menunda-menunda, jadi pertanyaan, ada apa Kejaksaan Agung? Jadi terus terang ya, kita rakyat ini menuntut terus nih.
bandar-bandar ini harus dihukum mati. Nah, tapi ada pernyataan ini tidak seperti menembak burung. Itu artinya kehati-hatian atau bagaimana, Pak? Apa cerita yang menembak burung? Tidak perlu lagi cerita-cerita yang menembak burung. Sudah diponis, sudah mati, sudah ikrah, laksanakan hukuman mati. Gini Mas Iqbal, jaksa itu hanya melaksanakan perintah hakim. Jadi tidak ada, menilai putusan juga nggak boleh. Ketika hakim memerintahkan mati, sudah nggak boleh ditafsirkan. Bahkan lebih parah lagi, kan jaksa yang minta tuntutannya supaya terdakwa ini hukuman mati. Ketika jaksa minta hukuman mati oleh hakim disetujui, lo kenapa nggak dilaksanakan? Jadi jaksa tinggal melaksanakan. Jadi sekarang tutup mata, laksanakan. Ini perintah hakim, jadi nggak usah takut salah, yang salah hakim nantilah. Yang salahin kalau salah. Oke, baik. Pak Slamet, kalau melihat dari pernyataan beberapa kali ke Budi Waseso mengatakan bahwa ini perlu dimiskinkan, kemudian dihukum mati itu juga perlu bahkan ditenggelamkan. Memang seperti itu komitmen yang akan ditujukan oleh BNN? Ya. Apalagi melihat fakta-fakta yang tadi diajukan. BNN sebagai leading sector, sebagai penjuru, memang harus seperti itu. Kebetulan Pak Budi Waseso ini energinya sangat tinggi. Wah, saya senang sekali. Berani. Buas ya. Masih buas ya Pak. Jadi beliau menyampaikan bahwa ada 3 pilar. Menyampaikan bahwa soal narkotika, oke, tegas, keras. Kemudian soal rehabilitasi, oke, siap, penting gitu. Yang penting lagi yang lain adalah soal bagaimana pencucian uang. Jadi hukuman soal narkotikanya iya, soal pencucian uangnya iya, soal pengobatan juga iya. 3 pilar ini harus berjalan secara seimbang menurut beliau. Beliau mempunyai energi yang sangat kuat, sangat tinggi, akan membangun komitmen terhadap 3 pilar itu. Gitu. Jadi mencegah iya, menindak juga iya. Nah, itu kayak. Okay. Jangan sampai anggaran BNN yang 1 kali kalah dengan operasi OTT yang 8 kali nilainya kan. Memalukan sekali BNN kasih anggaran cuma sekali, tapi ketika nangkap bandar-bandar di laut 8 kali kan, 1 kali operasi. Bayangin kalau semua bandar-bandar operasi seluruh Indonesia, hancurlah. Oke, baik. Terakhir Pak Muslim, apa yang harus untuk mendukung BNN juga di kinerja dalam ini nanti? Ya, saya begini ya, dengan ditempatkannya Pak Roni sebagai Dirjen Lapas, Pak Buas sebagai Kepala BNN, Dirjen Imigrasi, Dirjen Imigrasi, dan Pak Buas sebagai Kepala BNN, saya yakin cukong-cukong, bos-bos narkoba ini tidak akan leluasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk mengedarlah pengedar-pengedar ini. Karena kita tahu sosok Buas ini luar biasa. Dan saya sebenarnya penempatan beliau di BNN ini sangat akomodatif. Dan kita harapkan agar cukong-cukong ini tidak berani leluasa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, ini akan terus didukung ya, Komisi 3 DPR juga akan mengawal terus ya. Baik, Pak Asep, terakhir singkat saja apa yang harus dilakukan ini dan apalagi kalau melihat ini sudah tidak ada excuse lagi. 1 kalimat bagi saya, apa, Pak? Hukuman mati, harga mati, dan harus dimatiin. Baik, itulah kutipan perbincangan kita hari ini. Baik, kita akan kawal terus Pak dari BNN. Terima kasih Pak Slamet, Pak Muslim dari Komisi 3 juga, dan Pak Asep atas kehadiran di studio Bincang Pagi kali ini. Kita tunggu nanti ketegasan dari pemerintah agar nanti akhirnya efek jera itu bukan sekedar mitos ya Pak ya, benar-benar didapatkan. Menyiapkan bantalan krisis. Paket kebijakan ekonomi September 1 yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk merespon ancaman krisis ekonomi 2 pekan lalu jelas lebih bersifat jangka panjang. Penerapannya membutuhkan waktu lama sehingga manfaatnya tidak bisa segera dirasakan. Padahal krisis ekonomi sudah ada di pelupuk mata. Pemutusan hubungan kerja semakin mengancam, kemiskinan pun bertambah. Kondisi ekonomi seperti itu memerlukan penanganan segera melalui kebijakan ekonomi jangka pendek. Kita membutuhkan bantalan agar ketika krisis semakin dalam, ekonomi kita tak jatuh terlampau telak. Bantalan krisis itu pada dasarnya bertujuan mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, negara harus menahan sekeras-kerasnya agar gelombang PHK tak semakin dalam menggulung. Pada saat bersamaan, negara juga harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Demi mempertahankan para pekerja pada pekerjaan mereka, pemerintah bisa belajar dari krisis pada 2008. Ketika itu, pemerintah menurunkan pajak perusahaan. Berkurangnya pajak membuat investor mempertahankan usaha mereka di Indonesia, tidak memindahkannya ke negara lain yang pajak korporasinya lebih rendah.
Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pun berkurang. Dengan begitu, perusahaan tidak memberhentikan pekerja sehingga daya beli mereka tetap ada. Tentu saja, semua kebijakan beresiko. Pengurangan pajak perusahaan mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, pengurangan pajak perusahaan itu bersifat sementara. Bila kondisi ekonomi pulih, pemerintah bisa menerapkan besaran pajak korporasi seperti sedia kala. Untuk membuat mereka yang menganggur mempunyai pekerjaan, pemerintah bisa belajar dari krisis 1998. Ketika itu, pemerintah melaksanakan program padat karya. Dana desa bisa menjadi instrumen melancarkan program padat karya. Dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, masyarakat desa memiliki daya beli. Kemiskinan di pedesaan yang meningkat akibat krisis pun berkurang. Bertahannya daya beli masyarakat pada gilirannya membuat dunia usaha tetap bisa beroperasi karena produk mereka ada yang membeli. Masih tersedia beberapa opsi lain yang diusulkan oleh sejumlah kalangan. Ada yang mengusulkan pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil untuk meningkatkan daya beli mereka. Menaikkan gaji PNS yang berjumlah lebih dari 5 juta orang memang lebih signifikan memutar roda ekonomi ketimbang menaikkan tunjangan anggota DPR yang jumlahnya cuma 560 orang. Akan tetapi, penaikan gaji PNS mengandung resiko, yakni naiknya angka inflasi. Kenaikan gaji PNS lazimnya diikuti kenaikan harga barang-barang, sehingga inflasi pun melambung tak terbendung. Ada pula yang mengusulkan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak di tengah harga minyak dunia yang terus merosot. Berkurangnya harga BBM memang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat akan mengalihkan uang yang dihemat dari turunnya harga minyak tersebut untuk membeli kebutuhan lain. Persoalannya, penurunan harga minyak akan meningkatkan defisit Pertamina. Dengan harga premium seperti sekarang ini saja, Pertamina defisit lebih dari 15 triliun rupiah. Intinya, kita hendak mengatakan opsi untuk bantalan krisis melimpah. Tinggal pemerintah mesti menimbang-nimbang mana opsi-opsi yang paling kecil resikonya dan paling bisa segera diterapkan.